Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, mari kita awali pertemuan kali ini dengan baca basmalah. Ya. Minggu yang lalu, ya, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah, ya, ketentuannya, ya. Yaitu waktunya kapan, ya, kemudian berapa jumlahnya yang zakat yang harus dikeluarkan dan hikmah zakat fitrah, ya. Ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat mal, ya, tentang zakat mal. Nah, kemarin kan zakat itu terbagi dua, ya, zakat fitrah dan zakat mal, ya. Nah, ini bagian kedua, yaitu tentang zakat mal. Zakat mal, kalau arti zakat kan kemarin sudah, ya. Arti zakat yaitu tumbuh, bisa berkembang, itu, ya. Kemudian mal itu dalam bahasa Arab, ya, malun. Berasal dari bahasa Arab. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia yaitu harta. Berarti zakat harta. Nah, semua harta yang kita miliki itu wajib zakat. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, tapi ada ketentuannya. Nah, harta yang bagaimana yang harus kita zakati? Jumlah harta sampai mana, ya, sudah berapa banyak jumlah hartanya yang harus kita zakati. Nah, itu ada ketentuannya. Nah, ya, mari kita simak, ya. Nah, ya, zakat mal. Nah, zakat mal ini yaitu zakat harta. Ya. Allah selalu dalam Al-Qur'an itu Allah selalu mengiring-iringi kata zakat dengan kata sholat. Aqimis sholat wa itaiz zakat. Ya. Berarti hukum zakat itu, ya, sama dengan hukum melakukan sholat. Ya. Zakat, ya. Di sini ada pengertian dan hukumnya. Ya. Ya, tadi, ya, artinya tadi sudah, ya. Kalau mal itu artinya harta. Ya. Kalau arti secara syar'inya, ya, zakat yaitu mengeluarkan harta kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, itu, ya. Dalam ketentuan-ketentuan tertentu. Itu, ya. Kalau hukumnya, ya, kemarin sudah, ya, yaitu hukumnya wajib, ya. Kalau zakat fitrah hukumnya wajib. Nah, wajibnya bagi semua orang. Tetapi zakat mal ini tidak wajib ke semuanya, untuk semua orang tidak wajib. Tapi yang sudah, ya, hartanya yang sudah memasuki ini haul dan nisab. Nah, apa itu haul dan nisab? Nah, haul itu waktu atau masa atau jangka memiliki harta dalam 1 tahun, itu namanya haul. Nah, kalau nisab itu ukuran atau jumlah harta yang kita miliki. Nah, itu namanya nisab. Ya. Nah, itu nisab. Ya, jadi ada nisab, ada haul. Kalau nisab itu adalah jumlah atau ukuran harta yang dimiliki, sedangkan haul yaitu waktu kepemilikan harta dalam 1 tahun. Ya, itu perlu diingat juga. Nah, kemudian di dalam bab zakat ada yang namanya muzaki dan mustahik. Nah, awas bedakan nih antara muzaki dan mustahik. Nah, kalau muzaki yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Ingat, muzaki
orang yang mengeluarkan zakat. Sedangkan mustahik, ya, mustahik itu orang yang menerima zakat. Ya, ingatin. Ya, jadi jelas ya, syarat wajib melakukan zakat yaitu yang pertama kemarin sudah Islam, harus orang Islam, ya, biar sah zakatnya. Kemudian harta bendanya itu milik secara utuh, bukan milik orang lain, milik diri sendiri, ya. Harta benda telah mencapai jumlah tertentu, sudah mencapai jumlah tertentu berarti sudah memasuki nisab, nah, jumlahnya ya. Dan batas minimal wajib mengeluarkan zakat yaitu haul itu ya. Ya, apa saja sih zakat mal itu? Zakat mal ada 4. Yang pertama zakat nukud. Ya, zakat nukud itu zakat harta kekayaan. Ingat, zakatun nukud, zakat harta kekayaan. Ya. Apa saja sih harta kekayaan itu? Seperti emas, perak, ya, uang dan lain sebagainya. Ya, harta kekayaan tuh, emas, perak, uang ya. Kemudian yang kedua zakatut tijarah. Zakat barang-barang yang didagangkan. Ya. Zakat perniagaan. Ya, barang-barang yang didagangkan. Jadi kalau kalian punya toko, ya, kan, ya pokoknya toko, bukan toko aja, punya perusahaan, gitu ya, itu harus wajib zakat. Berapa penghasilan dalam setahun toko itu, ya, dari hasil penjualan di toko. Itu kalau sudah memasuki nisab, ya, ukuran jumlah hartanya, kita wajib mengeluarkannya ya. Kemudian zakatul an'am. Zakatul an'am itu zakat binatang ternak. Nah, apa saja tuh? Ayam termasuk enggak? Nah, ayam tidak ya. Yang termasuk zakat binatang ternak yaitu kambing, tuh ya, sapi, kerbau, unta, ya. Itu yang wajib dizakati. Kalau ayam itu tidak, bebek tidak ya. Itu tidak termasuk zakatul an'am ya. Kemudian yang keempat zakatul ziraah. Zakatul ziraah itu zakat pertanian dan perkebunan. Tuh ya. Kalau kita ini ya, kalau di Indonesia kan makanan pokoknya padi ya, beras ya, yang berasal dari padi. Nah, padi kalau kita menanam padi misalkan tuh, itu juga wajib zakat. Ya. Kemudian anggur misalkan, jeruk ya wajib zakat juga kalau banyak panennya ya, gandum ya, dan lain-lain ya, kurma ya, sama kalau di Arab kurma juga harus keluarkan zakatnya kalau punya kebun kurma tuh, ya. Kalau itu nanti kalau zakat pertanian atau perkebunan pada waktunya, ada waktu panen, cuma tidak termasuk dalam haul ya. Zakatnya itu waktu ketika panen. Nah, kalau belum panen mah jangan nggak diwajibkan untuk berzakat. Ya. Nah itu ya. Jadi hukumnya wajib jika telah memenuhi syarat dan ketentuannya. Ya, sebagaimana kewajiban itu didasarkan atas firman Allah yang ini ya. Perintah Allah, khudh min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi harta yang kita miliki itu kalau kita mengeluarkan zakat akan membersihkan diri kita ya. Tadi udah ya, zakat yang harus zakat mal yang wajib kita keluarkan. Zakat. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama yaitu zakat emas.
zakat emas, perak. Nah, ini termasuk zakat harta benda. Kita punya emas, misalkan punya emas 2 kilo misalkan, banyak ya, atau 100 gram ya. Nih nisabnya nih, ukurannya nih, jumlah emas ya, jumlah zakat emas itu 85 gram. Kalau kita punya emas 85 gram ya, ya, kalau kita punya emas 85 gram, itu dalam jangka 1 tahun itu wajib kita keluarkan zakatnya, minimal punya zakat 85 gram. Nah, tapi emasnya ini ya, emas atau peraknya ini tidak digunakan, disimpan. Contoh emas batangan, kalau sekarang ya, emas batangan itu yang murni, emas batangan kita punya 100 gram atau 85 sampai ke atas misalkan ya, 85 gram lebih. Nah, itu kita dalam 1 tahun kita harus dikeluarkan zakatnya ya, karena itu ada hak orang yang menerima zakat itu ya, ada hak bagi mustahiknya, harus dikeluarkan zakatnya ya dalam 1 tahun. Nah, kalau perhiasan beda. Kalau perhiasan, kalau beli gelang atau kalung, nah tapi kita punya gelang misalkan sebanyak 85 gram atau lebih, nah 100 gram misalkan, nah itu tidak wajib dijakati kalau untuk berhias, untuk perhiasan. Nah, tapi kalau untuk tabungan misalkan, disimpan saja tidak digunakan, kita niatnya untuk tabungan, saya mau beli emas untuk tabungan aja ya, nah itu wajib zakat ya, wajib dizakati. Nah itu, atau zakat emas dan perak ya dalam 1 tahun. Nah berapa yang harus dikeluarkannya? Itu 2,5% ya, 2,5% yang harus dizakatinya. Tinggal dibagi saja ya. Nah itu ya zakat ya. Perhiasan yang biasa dipakai tidak wajib dizakati. Nah itu ya. Kalau emasnya tadi ya yang ditabung untuk tabungan, misalkan emas batangan, itu wajib dizakati ya. Kemudian yang kedua, zakat perniagaan, zakatut tijarah ya, perniagaan atau perdagangan. Sama ya, senilai 85 gram emas. Nah, sama haulnya. Zakat perniagaan. Nah, ini kalau ya tadi tuh ya, kalau kita punya toko, penghasilnya selama setahun berapa, kita harus zakati. Ya, tinggal dihitung saja berapa persen zakatnya, sama 2,5% ya zakatnya ya. Tuh. Kemudian hasil pertanian. Nah, hasil pertanian ya waktunya yaitu setiap panen. Nah, kalau kita punya hasil panen kita mencapai 300 sok ya, kalau beras misalkan mencapai 930 liter hasil panennya. Nah, udah kita ini aja ya, misalkan kita panen selama 1 tahun itu mencapai 1 ton misalkan, 1 ton beras ya, 1 ton. Nah kita harus melakukan zakatnya tuh, 1 ton berapa zakatnya? Zakatnya itu 10%. 10% apabila tuh zakatnya, kalau ini ya, 10% itu jika tidak menggunakan air ini ya,
mengambil airnya itu dari, misalkan kalau sekarang musim kemarau kita menanam padi, nah di airnya pakai mesin, misalkan kita sedot air dari sungai, ya itu kan menggunakan ini ya, menggunakan dana juga. Nah itu tidak 10%, itu hanya 5%. Nah tetapi kalau pengairannya itu menggunakan air hujan, nah ya, atau air aliran dari sungai langsung, tidak menggunakan mesin tadi ya, tidak ada biaya, nah itu maka zakatnya harus 10% ya. Kalau ada dananya ya, menggunakan dana pengairannya ya, mengeluarkan dana untuk pengairan, nah itu baru 5% ya. Kalau tidak menggunakan dana pengairan 10% zakatnya ya. Tinggal dibagi saja, 1 ton dibagi 2,5%, berapa tuh dikeluarkan zakatnya ya. Itu zakat pertanian. Kemudian zakat peternakan atau sapi. Nah, ya peternakan sapi, kerbau, kambing. Nah, sini kambing ada. Ada ya. Kalau sapi sama kerbau sama. Ya. Binatang ternak, sapi, kerbau. Nah, kalau itu nisabnya itu 30 ekor sampai 39 ekor. Nah, ini ya berurutan. Kalau kita memiliki sapi atau kerbau 30 ekor dalam jangka 1 tahun, maka zakatnya yaitu 1 ekor sapi jantan. Ya, 1 ekor sapi jantan atau betina usia 1 tahun, 30 sampai 39 ekor. Tuh, ya. Itu dalam 1 tahun. Misalkan kita punya peternakan sapi 30 ekor tuh dalam 1 tahun, 30 sampai 39 ekor dalam 1 tahun. Nah, maka zakatnya 1 ekor sapi jantan. Nah, kalau dalam 1 tahun lagi bertambah 40 sampai 59 ekor, nah berarti tahun keduanya kita harus bayar 2 ekor sapi. Nah, ya. Seterusnya 60 sampai 69 ekor. Tuh. Ya, kalau tadi kan 2 ekor anak sapi betina ya. Kalau 40 sampai 59, kemudian 60 sampai 69 ekor, 2 ekor anak sapi jantan anaknya ya. Nah, 70 sampai 79 ekor, 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun. Ditambah 1 ekor anak sapi jantan usia 1 tahun. Dan seterusnya itu ya. Kalau udah 100 sama, tinggal ditambahkan saja. Nah, kemudian kambing. Kambing itu ya 40 ya, sini 0 ya, sampai 120 ekor. Itu 1 tahun 1 ekor kambing ya. Minimalnya nisabnya itu 40 kalau kambing ya. Kita punya peternakan kambing, modalnya misalkan ya dalam 1 tahun itu mencapai 100 misalkan ya, berarti itu harus ada zakatnya ya, minimalnya 40. Kalau dalam 1 tahun sudah mencapai 120 sampai 200, nah itu zakatnya 2 ekor kambing ya. Nah, itu seterusnya ya 201 sampai 399 ekor. Nah, 3 ekor kambing. Nah, setiap kelipatan 100 kambing dijakati 1 ekor. Nah, ya. Ini udah punya 500. Ya, tinggal ini ya kelipatan 100 aja, tambah 1 ekor 1 ekor. Ya. Itu zakatnya ya. Nah, kemudian zakat yang kelima yaitu zakat rikoz. Rikoz itu barang temuan ya, harta penemuan. Nah, itu harus
dijakati juga. Nah, kalau misalkan ada kalau itu mah harta karun misalkan ya, menemukan harta karun, nah, menemukan bongkahan emas misalkan, nah, ya. Nah itu harus dijakati. Nah, ya, kalau udah ditemukan, diteliti benar ini emas, nah harus dijakati. Zakatnya 20%. Nah, ya. Gimana cara ngitungnya? Ya dihitung emas itu kalau kita jual berapa, nanti baru dikeluarkan zakat. Nah, dipotong 20% ya. Kemudian zakat profesi. Zakat profesi itu ini ya, zakat yang dari ini pekerjaan kita. Nah, itu biasanya sudah dipotong biasanya kalau zakat profesi itu. Sudah masuk ini Basnas itu ya, atau Basda. Nah, itu biasanya ya. Misalkan itu mah dalam 1 tahun gaji kita besar, nah itu juga wajib zakatnya ya, dari penggajian biasanya kalau profesi. Berapa zakatnya? 2,5% ya, sama. Nah tabungan juga sama tuh, setara dengan emas ya, tabungan sama 2,5% juga. Investasi ya, setara dengan nilai, teman dengan ini ya, zakat perkebunan ya, samanya. Nah, kalau investasi itu pada waktu panen saja, misalkan saat menghasilkan ya, sama dengan zakat ini pertanian ya. Nah ini nisab artinya ya, nisab itu jumlah tertentu dari jenis harta kekayaan yang membuat wajib dijakati. Dan nisab itu ya. Jadi nisab dalam arti pendeknya ukuran atau jumlah kepemilikan harta. Nah, ya, sedangkan haul waktu atau jangka kepemilikan harta dalam 1 tahun. Ya. Nah, rikod artinya harta seperti emas, perak atau yang terpendam ya, selama bertahun-tahun. Nah, itu ya. Nah, kalian untuk memudahkan, kalian baca lagi tabelnya ya. Nah, itu ada apa saja jenis hartanya, nisabnya berapa, haulnya berapa tahun, nah, berapa jumlah yang dikeluarkan, ya, itu dikeluarkan ya. Nah, itu tadi ada ketentuan zakat, salah satunya ada mustahik, ya, mustahik zakat, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Beda ya, mustahik ada muzaki. Kalau muzaki orang yang mengeluarkan zakat. Kalau muzaki ya, kalau mustahik menerima. Nah, siapa saja yang wajib, yang berhak ya, yang berhak menerima zakat? Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan ada 8 golongan: fakir, miskin, amil zakat, ya, mu'alaf, orang yang bermaksud membebaskan hamba sahaya, ya, orang yang berhutang, gorim, ya, orang yang berjuang di jalan Allah, fisabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan. Perjalanan apa nih? Jalan-jalan? Bukan, orang yang sedang berjalan di jalan Allah, sedang menuntut ilmu, misalkan tuh, itu juga wajib berhak menerima zakat. Ya. Nah, hikmahnya tadi itu ya, tutahhirukum wa tuzakkihim. Ya. Itu tujuannya ya, hikmahnya. Untuk mensucikan jiwa dan membersihkan dari sikap kikir. Apa itu kikir? Kikir itu pelit ya. Nah, dan hanya mementingkan diri sendiri. Nah, itu hikmahnya. Yang kedua, hikmah zakat menumbuhkan dan meletakkan keberkahan harta, ya, supaya harta kita berkah, ya, menenteramkan jiwa. Nah, itu ya, zakat dapat menolong orang yang lemah, ya, pasti itu ya. Jadi kita saling berbagi, nah, itu, ya. Kemudian yang selanjutnya sebagai rasa syukur kita, karena semua yang kita miliki itu adalah anugerah dari Allah. Nah, bagaimana kita harus cara mensyukurinya? Nah, kalau harta ya kita harus saling berbagi, ya. Kemudian mempererat tali persaudaraan. Nah, dengan zakat juga ya, kita tali persaudaraan, tali silaturahmi kita akan selalu terjalin.
ya, untuk menyambung silaturahmi. Nah, ya. Kemudian mendidik rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Nah, fakir miskin, ya. Jadi kita merasa kasih sayang, menumbuhkan rasa kasih sayang, ya. Kemudian membiasakan berinfak di jalan Allah. Nah, ini, ya. Kan untuk selalu terbiasa berinfak, ya. Itu pengertian zakat mal, ya. Dan ketentuannya. Nah, penerimanya siapa, ya, hikmahnya apa, ya. Untuk lebih jelas kalian buka lagi ya ini tabelnya, ya, tabel kolomnya. Nah, itu dihafalkan untuk memudahkan kalian, ya, jumlahnya berapa yang harus dikeluarkan, ya. Udah sampai sini ya untuk zakat mal, ya. Nanti kita lanjutkan insya Allah pertemuan selanjutnya tentang infak dan sedekah. Nah, itu beda. Ada infak, sedekah, ada wakaf nanti, ya, ada hadiah. Nah, itu nanti, ya. Nah, sudah, ya. Jika ada yang perlu tanyakan silahkan ditanyakan nanti, ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.